Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan baca pasal setelahnya, yaitu pasal ke-7, anjuran membersihkan dan mensucikan masjid dan keterangan tentang memberinya wewangian. Hadis pertamanya 276 dan di sini ada hadis ini urutan dari awal buku ya, 276, dan hadis pertama ada 1A, ada 1B ya. 1A-nya dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'ata sauda'a kanat taqummul masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyam faqila lah innaha matat faqala fahalla adantumuni fa'ata qabraha fasalla 'alaiha. Bahwa seorang wanita yang berkulit hitam, di situ ada footnote nomor 316, namanya Ummu Mihjan, seorang wanita berkulit hitam. Sebenarnya dalam riwayat Al-Baihaqi dari hadis Buraidah dengan sanad hasan, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Fath atau Fathul Bari, diriwayatkan juga oleh Abu Asy-Syaikh di hadis lain. Ia di kitab yang lain nomor 194. Ya. Ucapannya taqummul masjid, yaitu menyapunya. Kita kembali kepada terjemahan hadis, bahwa seorang wanita berkulit hitam biasa menyapu masjid. Nama tadi Ummu Mihjan radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW merasa kehilangan dia. Karena sudah berapa hari Nabi nggak lihat kemana orang itu. Biasanya dia kelihatan sapu-sapu masjid itu. Setelah beberapa hari beliau menanyakannya. Dikatakan kepada beliau dia telah meninggal dunia. Maka beliau SAW bersabda, mengapa kalian tidak memberitahuku? Lalu beliau pun mendatangi kuburnya dan mensolatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan lafaz ini adalah lafaznya. Maksudnya lafaz Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya setiap muslim dan muslimah peduli dengan merawat masjid. Merawat masjid. Bagaimana inisiatif seorang wanita berkulit hitam ini tanpa disuruh, dia pun melihat masjid Nabi SAW sering datangi orang sholat 5 waktu, maka dia membersihkan sendiri. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita sekarang tidak bisa melakukannya secara langsung, minimal kita bisa menyumbang. Ya. Yang mungkin dananya dipakai untuk perawatan masjid. Kita bisa memberikan masukan-masukan kepada para parbot masjid. Ya. Agar mereka membersihkan kamar mandi masjidnya dan seterusnya. Ya. Karena beberapa masjid dan musola itu sangat ditinggalkan oleh orang-orang sekitarnya sehingga kesannya tidak terawat. Yang lebih parah lagi, ada sebagian orang sudah tidak punya andil dalam masjid itu, rumah Allah SWT, dia tidak mau membersihkan sendiri. Dia malah keluar dengan menghina. Masjidnya kotor. Sekarang kalau Anda kedatangan tamu di rumah lalu kemudian dia mengucapkan begitu, kotor nih rumahnya. Tentu walaupun kotor kita tersinggung. Gitu kan. Harusnya tidak boleh diucapkan. Bagaimana dengan rumah Allah SWT? Lebih parah lagi daripada itu, ada sebagian orang mengatakan, udah nggak usah ke sana tuh masjidnya kotor. Padahal sebenarnya Allah sampaikan kaki Anda di masjid itu, di musola itu yang punya kekurangan dari tanda kutip secara fisik, itu agar Anda punya andil di situ, kesempatan. Ganti karpetnya, pasangin AC, ganti lampunya yang padam, perbaiki keran-keran airnya di tempat wudu yang rusak, dan seterusnya. Perempuan ini mengambil inisiatif, ini pelajaran pertama dari hadis, untuk menyapu masjid. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana kepekaan Nabi SAW, dan ini sifat yang luar biasa dari beliau sebagai seorang pemimpin. Ini sayangnya banyak luput dari banyak pemimpin ya. Karena kebanyakan pemimpin itu, begitu mereka sudah sampai pada tingkat jabatan tertentu, sudah nggak mau lihat bawahannya. Bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau berbaur, walaupun beliau seorang pemimpin. Ya. Bahkan seringkali beliau kalau lagi keluar perang misalnya, beliau tuh tanya, mana si fulan? Mana si fulan? Padahal sebenarnya itu prajurit-prajurit biasa gitu. Bukan juga kalangan sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tapi beliau bagaimana mengambil hati umat ini agar merasa diperhatikan oleh beliau. Sampai hampir semua sahabat itu saking lembutnya muamalah Nabi SAW dan menanyakan kabar mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Sampai hampir semua sahabat mengira dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu itu kalau ketemu dengan Nabi SAW,
Dia selalu berjabat tangan sama Nabi, jalan sama-sama, ngobrol gitu kan. Jadi dia merasa muamalahnya Nabi ini sangat spesial buat dia. Maka dia ingin tunjukkan di depan para sahabat yang lain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai? Dia pikir dirinya, karena muamalah Nabi yang sangat baik sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Kata Amr, ya Rasulullah, dari laki-laki. Maka kata Nabi SAW, ayahnya Abu Bakar. Oke, berarti luput orang nomor satu. Lalu dia mengatakan, siapa lagi Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Terus luput lagi dari dia. Siapa lagi Rasulullah? Uthman. Siapa lagi Rasulullah? Ali. Terus saja Nabi SAW sebutkan 10 sahabat yang masuk surga. Kemudian beberapa nama sahabat, baru nama Amr bin As. Artinya, bagaimana muamalah Nabi SAW yang luar biasa di sini. Seperti wanita kulit hitam yang penyapu masjid ini. Orang yang inisiatif datang, orang miskin. Dia yang ambil inisiatif, dia sapu sendiri masjid itu. Kemudian dia pergi. Ya tidak ada tugas, tidak ada akad, tidak ada segala macam. Kalau kita sekarang kan marbotnya ada akad segala macam, bahkan ada gaji. Ini nggak ada. Tapi Nabi SAW tidak mau kehilangan umatnya. Saking mulianya hati beliau. Sampai beliau bertanya, mana perempuan yang biasa nyapu di sini? Mereka bilang sudah meninggal berapa hari lalu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku? Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Ditunjukkan oleh Nabi SAW menuju ke tempat tersebut. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana seorang wanita yang menyapu dan membersihkan masjid hanya karena Allah SWT ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu B-nya dengan sanad hasan dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, hanya saja dia mengatakan annamra'atan kanat taltaqitul khiraq. Ya, saya ulangi, annamra'atan kanat taltaqitul khiraqa wal 'idana minal masjid. Bahwa seorang wanita dulunya biasa memunguti kain-kain dan ranting-ranting di masjid. Maksudnya kotoran. Yang dimaksudkan tadi adalah wanita tadi, ya Ummu Mihjan radhiyallahu anha. Ya, jadi dari hadis ini atau riwayat yang kedua ini, tambahan penjelasannya adalah apa yang biasa dibuat. Jadi bukan di riwayat pertama secara umum cuma menyapunya. Riwayat yang kedua ini atau riwayat 1B ini menjelaskan bahwasanya dia sering memunguti kain-kain kotoran maksudnya ya. Dan juga ranting-ranting ada di masjid. Ya, tumpah kotor-kotoran. Ya, seperti itulah. Kemudian hadis selanjutnya 277, hadis nomor 2 sahih li ghairihi, riwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Sa'id, dia mengatakan atau berkata, kanat sauda'u taqummul masjid fatuwfiyat lailan falamma asbaha Rasulullah SAW ukhbira biha faqala ala adantumuni fakharaja bi ashabi fawaqafa ala qabriha fakabbara 'alaiha wan nasu khalfah wa da'a laha thumma ansaraf. Dahulu ada seorang wanita berkulit hitam menyapu masjid. Lalu pada suatu malam dia wafat. Di pagi hari Rasulullah SAW diberitahu, maka beliau bersabda, mengapa kalian tidak memberitahuku? Maksudnya dari tadi malam. Lalu beliau dengan para sahabat keluar dan berdiri pada kuburnya. Beliau bertakbir atau mensolatkan, sementara orang-orang di belakangnya, beliau mendoakannya, lalu beliau pulang. Ya, dari hadis ini ada tambahan tentunya, ya, yaitu bagaimana Nabi SAW menanyakan tadi sahabiat ini, Ummu Mihjan, dan setelah tahu ternyata sudah meninggal, beliau mengajak para sahabatnya. Kalau riwayat tadi sebelumnya adalah beliau minta ditunjukkan di mana kuburannya. Tapi di sini Nabi SAW mengajak para sahabat. Kemudian mendatangi kuburannya, lalu kemudian sholat ya, pada saat itu dan mendoakan. Kalau ada yang bertanya lalu, dari sini kejadiannya berarti boleh orang sholat di kuburan. Sementara ada hadis Nabi SAW yang melarang, jangan kalian sholat di kuburan atau menghadap kepada kuburan itu. Maka jawabannya iya, kalau orang itu baru saja meninggal seperti kasus ini ya. Dan belum sempat kita mensolatinya. Kita boleh seakan-akan mensolati dia di kuburannya. Hanya itu, tapi bukan kita sholat 5 waktu di kuburan atau yang lainnya. Hanya sholat jenazahnya saja bagi orang yang tadi memang mau dikerjakan sholat padanya seperti yang Nabi SAW lakukan di sini. Hadis selanjutnya 278, urutan nomor 3 di sini sahih di ghairihi, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, amarana Rasulullah SAW an nattakhidal masajida fi diyarina wa amarana an nunazzifaha. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar membuat masjid-masjid di daerah tempat kami tinggal, dan beliau memerintahkan kami agar membersihkannya. Riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dia mengatakan hasan sahih. Hadis ini lebih mengerucut lagi ya,
Tadi disuruh bangun masjid secara umum di pasal sebelumnya. Bukan ada perintah untuk membersihkan masjid. Kalau ini disuruh, ya disangkakan menggabungkan dua pasal, disuruh setiap muslim membangun masjid di wilayah mereka masing-masing. Bahkan satu wilayah bisa beberapa masjid, sebagaimana kita tahu di Indonesia banyak sekali masjid, Masya Allah. Gitu kan? Ini tambahannya, jadi disuruh perintah kepada setiap muslim dan muslimah untuk bangun masjid. Dan juga tambahannya adalah, dan kami diperintahkan agar selalu menjaga kebersihannya. Ini kita sayangkan sekali karena sebagian orang tidak peduli dengan masalah ini. Sehingga terlihat masjidnya, maaf, kotor ya. Padahal sebenarnya bukan masjidnya tapi orangnya sendiri. Dalam perawatan tidak menjaga itu. Padahal sebenarnya kebersihan bagian daripada agama kita. Karena karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Hadis 279 dan urutan 4 sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Amarana Rasulullah SAW bibina'il masajid fid duar wa an tunadzafa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan agar kami membangun masjid atau masjid-masjid di daerah-daerah kami tinggal. Ya. Di sini ada footnote nomor 319, yakni di kabilah-kabilah. Maksudnya di suku-suku, setiap suku ada masjidnya. Dan sabdanya wa an tunadzaf wa tutayyib, dibersihkan dan diberi wangian. Ya. Hal ini diperintahkan karena ia adalah tempat hadirnya para malaikat yang mulia. Karena Nabi SAW mengatakan sini kembali lagi, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan agar kami membangun masjid-masjid di daerah-daerah kami tinggal dan agar ia dibersihkan dan diberi wewangian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi secara musnad atau ya, dan mursal. Dia berkata hadis ini mursal, ini lebih sahih. Dan hadis ini tentu sahih setelah ditelusuri oleh Syekh Albani ya. Nah, hadis ini teman-teman, tambahan dari hadis nomor 3 tadi, selain kita disuruh bangun di wilayah-wilayah kita masjid, saya juga menyarankan teman-teman yang punya kantor ya, apalah instansi, usahakan ada walaupun musola, gitu. Supaya menjadi simbol bagi umat Islam di situ. Jangan sibuk bangun building besar-besar tapi nggak ada sama sekali lantai untuk masjidnya. Kenapa nggak dibuat masjid? Kalau perlu satu lantai dari 15 lantai, 10 lantai Anda punya itu khusus masjid besar. Dilakukan sholat berjamaah di situ. Supaya Anda juga dapat istana di surga. Gitu kan? Seperti itulah. Dan yang digarisbawahi di sini, serta diperintahkan agar dibersihkan selalu dalam kondisi bersih dan diberi wewangian. Harus bersih. Makanya saya individu muslim teman-teman kalau masuk masjid, mulai dari tempat wudhunya, mulai dari WC-nya, maaf, azakumullah, semoga Allah muliakan kita semua, ke WC-nya pun, gitu kan. Biasanya orang Arab itu kalau menyebutkan WC membaca itu ya, azakumullah, semoga Allah muliakan Anda karena di situ tempat buang hajat gitu. Makanya saya katakan tadi, itu mereka masuk, mereka tidak sama sekali memikirkan tentang kebersihan masjid ataupun fasilitas masjid itu. Padahal sebenarnya mereka pada saat masuk itu mereka harus tahu akan ada orang yang pakai lagi setelahnya. Kenapa nggak dibersihkan? Anda juga harus bedakan, maaf saya bukan mengajari tapi ini terjadi. Bedakan antara WC jongkok sama WC untuk duduk. Gitu kan. Ini kadang-kadang ada yang tidak membedakan. Dan memaksakan di tempat duduk itu untuk jongkok. Sehingga tempat yang biasa akan dipakai duduk dan tersentuh oleh paha orang yang biasa jongkok, itu jadi hitam karena diinjak, belum lagi pakai sendal atau pakai sepatu. Dia merusak fasilitas. Kenapa harus seperti ini? Anda harus memahami bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Dan ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Harus Anda rawat, melebihi bahkan rumah Anda sendiri. Dan ini pelajaran penting harus kita ambil teman-teman sekalian, yaitu kita menjaga kebersihan dan wewangian masjid itu. Allahu a'lam.